Saat ini hari mulai gelap, Revina dan Felix baru saja mendapatkan sebuah rumah sederhana yang mereka sewa untuk 3 bulan ke depan. Felix membawa barang-barang mereka masuk ke dalam rumah. Revina mengamati keadaan di dalam rumah itu. Sebuah rumah minimalis yang memiliki 2 buah kamar, dapur kecil dan ruang tamu yang tidak begitu besar, namun cukup nyaman untuk ditempati sepasang suami istri seperti mereka. Revina terkesiap ketika melihat Felix membawa masuk barang miliknya ke dalam kamar yang saat ini ditempati oleh Revina. Di sebelah ada kamar yang bisa kau tempati, ucap Revina yang sepertinya enggan untuk berbagi kamar dengan suaminya. Tidak ada kasur dan lemari, jawab Felix jujur. Sebelumnya kita juga tidur satu kamar. Aku rasa kau tentu tidak keberatan. Selama ini juga aku tidak pernah macam-macam padamu, ucap Felix yang melihat Revina menatap tajam ke arahnya. Setelah mengatakan itu Felix keluar sambil membawa handuk dan pakaian ganti karena kamar mandinya berada di dapur. Selesai mandi, Felix sudah berpakaian rapi masuk ke dalam kamar. Revina sedang menyusun pakaiannya di dalam lemari. Aku mau keluar mencari makan malam. Kau mau makan di luar atau makan di rumah? Tanya Felix. Kita makan di luar saja. Aku juga ingin membeli beberapa barang. Revina menghentikan kegiatannya. Tunggulah di luar. Aku akan bersiap sekarang, kata Revina lagi. Felix mengambil dompet dan ponsel miliknya kemudian berlalu keluar. Felix melihat ada sebuah pesan masuk. Pria itu lalu menghubungi seseorang keluar rumah dan masuk ke dalam mobil. Apa informasi yang kau dapatkan itu benar? Felix bertanya kepada Sonia baru saja mengangkat panggilannya. Jika kau tidak percaya mengapa minta tolong padaku? Jawab Sonia kesal. Felix membenarkan perkataan Sonia. Selama ini Sonia selalu mendapatkan informasi akurat. Felix mengakui kehebatan adik sepupunya itu meskipun seorang perempuan. Dia juga sedang menyelidikimu, kata Sonia lagi. Apa? Felix terkejut mendengar perkataan Sonia. Untuk apa dia menyelidikiku? Lanjut Felix. Sialan kau, umpat Felix ketika mendengar perkataan Sonia tapi sayangnya wanita itu sudah mematikan sambungan teleponnya. Kau menyumpahiku, kata Revina yang saat itu baru saja membuka pintu mobil dan langsung mendengar Felix mengumpat. Bukan, aku marah pada temanku yang tidak mengangkat telepon. Felix tersenyum takut jika Revina memarahinya. Revina tidak memperpanjang perihal umpatan Felix. Ia masuk ke dalam mobil dan Felix pun mulai menjalankan mobil menuju jalan. Sepanjang perjalanan baik Felix maupun Revina tidak ada yang membuka suara. Felix masih memikirkan tentang informasi yang dikirimkan oleh Sonia sebentar tadi. Felix tidak terlalu terkejut saat mengetahui jika yang memfitnah Revina adalah saudaranya sendiri, yang tidak lain adalah Jase, dan informasi yang satunya lagi tentang siapa yang membebaskan dirinya dan Revina adalah orang yang tidak terduga, yaitu Abraham William, CEO Black Diamond, perusahaan tempat Felix bekerja saat ini. Informasi yang paling mengejutkan buat Felix yang disampaikan oleh Sonia adalah tentang Revina, istrinya. Ternyata Revina bukanlah anak kandung Jonathan. Nama belakang Revina bukanlah Smith melainkan William. Ya, Revina merupakan keturunan dari keluarga William. Ayah kandungnya bernama James William, yang merupakan kakak dari Abraham William. Felix tiba-tiba memukul setir yang membuat Revina terkejut. Kau kenapa? Suara Revina menyadarkan Felix dari pikirannya. Tidak ada, aku hanya masih kesal dengan temanku tadi, jawab Felix beralasan. Padahal pria itu merasa kesal dengan dirinya sendiri yang selama ini tidak sadar akan nama istrinya sendiri. Pantas saja selama ini Jase dan ibunya terlihat sangat membenci Revina. Ternyata Revina bukanlah bagian dari mereka. Saat ini Felix dan Revina sedang makan malam di sebuah restoran. Sesekali Felix memandang wajah Revina, melihat bagaimana suasana hati wanita itu saat ini. Ada yang ingin kau tanyakan? Revina sadar jika sejak tadi Felix memperhatikannya. Apa kau sudah mendapatkan informasi dari temanmu? Tanya Felix menyelidiki. Revina menggeleng sebagai jawaban jika sampai saat ini ia belum mendapatkan berita apapun dari teman kantornya. Lalu bagaimana rencanamu selanjutnya? Tanya Felix lagi yang merasa kasihan kepada istrinya. Tunggu saja beberapa hari lagi, jawab Revina pasrah menunggu kabar dari temannya itu. Felix merasa kesal sendiri melihat Revina yang begitu sabar menunggu. Bagi Felix, ia sudah terbiasa mendapatkan informasi dengan instan, jadi menunggu beberapa hari saja itu sudah sangat lama baginya. Felix ingin mengatakan kepada Revina tentang apa yang sudah ia ketahui. Tapi nanti Revina pasti akan curiga kepadanya. Akhirnya Felix memilih diam saja. Cukup hanya dia yang tahu akan hal ini. Sekarang kau ingin kemana?
Tanya Felix ketika mereka masuk ke dalam mobil setelah selesai makan. Kita pergi ke swalayan. Aku ingin membeli beberapa barang, jawab Revina. Felix mulai menjalankan mobilnya mencari swalayan yang berada di sekitar sana. Setelah berkendara selama 10 menit, Felix menghentikan mobil di depan sebuah swalayan yang cukup besar. Felix mengikuti Revina masuk ke dalam dan menolong istrinya mendorong troli, sedangkan Revina mulai memilih bahan makanan. Kau bisa masak? Tanya Felix saat melihat Revina memilih ikan-ikan segar yang ada di sana. Tentu saja, jawab Revina tanpa mengalihkan pandangannya. Selama menikah dengan Revina, sekalipun Felix tidak pernah melihat istrinya itu masuk ke dapur, apalagi memasak makanan. Setelah memilih ikan, daging dan sayuran, Revina melanjutkan langkahnya menuju ke rak-rak sabun dan produk pembersih tubuh lainnya. Felix dengan setia mendorong troli di sampingnya. Revina berjalan perlahan sambil melihat-lihat, langkah kakinya terhenti ketika melihat sepasang suami istri yang sedang membeli produk susu untuk ibu hamil. Perut sang istri tampak sedikit membuncit menandakan jika wanita itu sedang hamil. Entah apa yang dipikirkan oleh Revina saat ini. Begitu juga dengan Felix yang melihat apa yang dilihat oleh Revina. Felix dan Revina larut dalam pikirannya masing-masing, sehingga mereka tidak sadar jika ada seseorang yang menghampiri mereka. "Apa kau sedang hamil, nak?" Seorang wanita tiba-tiba bertanya dengan nada lembut kepada Revina. Felix terkesiap ketika mendengar suara yang begitu familiar di telinganya. Wajahnya seketika mengeras melihat sosok di samping Revina, Momi. "Ah, tidak nyonya, aku hanya melihat-lihat saja," jawab Revina tersenyum sopan kepada wanita yang tidak dikenalinya. "Jika belum hamil, kau bisa juga mengkonsumsi susu khusus untuk merancang kehamilan, agar tubuh dan rahimmu sehat sehingga memudahkanmu untuk hamil," ucap wanita itu sambil tersenyum kepada Revina. "Terima kasih atas saran yang Anda berikan, nyonya," balas Revina masih dengan senyum di wajahnya. "Sama-sama, nak, dan kau." Wanita itu beralih melihat ke arah Felix membuat pria itu menelan ludahnya ketika mendapat tatapan mengancam dari wanita yang tidak lain adalah mominya. "Sebagai suami berusaha lebih keras lagi untuk membuat istrimu hamil, tapi jangan sampai membuatnya terlalu capek juga," lanjutnya lagi. Wajah Revina bersemu malau mendengar perkataan wanita yang baru saja ia temui. Sedangkan Felix yang awalnya takut jika Momi Mary akan memarahinya berubah tersenyum saat mominya itu menyuruh untuk membuat istrinya hamil. "Baiklah, nyonya." Felix hampir saja keceplosan memanggil Momi dan ketika tersadar ia segera merubah panggilannya menjadi nyonya. "Bagus," Momi Mary menepuk lengan Felix karena patuh mendengarkan perkataannya seperti biasa. "Baiklah nyonya, kami permisi dulu," ucap Revina yang ingin cepat-cepat pergi dari sana karena masih merasa malu kepada Felix. "Bisakah aku memelukmu sebentar?" pinta Momi Mary kepada Revina. "Tentu saja, nyonya." Revina merentangkan tangannya untuk memeluk wanita yang ternyata adalah ibu mertuanya sendiri, yang tidak ia kenal. Wanita itu memeluk Revina dengan penuh kasih sayang. Revina pun merasa bahagia mendapatkan pelukan hangat dari seorang wanita. Selama ini mamanya tidak pernah memeluknya seperti ini. "Terima kasih, nak," ucap wanita itu setelah melepaskan pelukannya. "Sama-sama, nyonya, kami permisi," ucap Revina kemudian berlalu diikuti Felix di belakangnya. Setelah berjalan beberapa langkah ke depan, Felix menolehkan pandangannya ke belakang. Ia mengedipkan sebelah matanya melihat Momi Mary yang masih tersenyum menatap ke arah mereka. Felix merasa lega karena Momi Mary tidak berbicara yang bukan-bukan di hadapan Revina. Saat tadi Felix dan Revina sedang berbelanja, Mary yang kebetulan melewati jalan itu juga singgah di swalayan yang sama untuk membeli beberapa barang keperluannya. Tak sengaja Mary melihat putranya bersama sang istri sedang berdiri di stan produk susu kehamilan. Mary pikir menantunya itu sedang hamil, ia pun mendekati keduanya untuk menanyakan langsung kepada Revina. Sayangnya jawaban yang diberikan oleh Revina tidak seperti dugaannya. Tapi Mary tidak kecewa. Setidaknya ia bisa memeluk wanita yang sudah menjadi istri dari anaknya itu. Ini kali pertama pertemuan antara Mary dan Revina. Pukul 9 malam, Revina dan Felix sudah sampai di rumah. Revina menuju dapur untuk menyusun barang belanjaannya. Sedangkan Felix langsung masuk ke dalam kamar setelah meletakkan barang-barang yang mereka beli ke dapur. Saat ini Revina sedang menikmati perannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Dulu, Revina sempat berpikir jika nanti ia sudah menikah, ia akan berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya, membuat sarapan untuk suaminya di pagi hari, memasak makan siang dan malam,
menyiapkan pakaian untuk sang suami dan melayani setiap kebutuhan suaminya. Revina tersenyum sendiri mengingat keinginan yang baru hari ini terwujudkan. Setelah selesai dengan urusan di dapur, Revina masuk ke dalam kamar. Sejenak ia tertegun melihat Felix sudah terlelap di tempat tidur. Revina berjalan mendekati ranjang. Ia masih berdiri di samping tempat tidur. Sepertinya Revina ragu untuk berbaring di sana. "Tidurlah, jangan terlalu banyak berpikir." Suara Felix mengejutkan Revina. Tiba-tiba saja pria itu membuka matanya. "Jangan memikirkan perkataan wanita tadi. Aku tidak akan melakukan itu padamu," ucap Felix ketika melihat Revina masih tidak bergerak di tempatnya berdiri. "Astaga, bagaimana pria ini bisa tahu apa yang kau pikirkan?" kata Revina dalam hatinya karena benar yang dikatakan oleh Felix. Revina memikirkan kata-kata wanita itu yang menyuruh Felix untuk membuatnya hamil. Revina bergidik ngeri membayangkan jika itu sampai terjadi. Felix memutar badannya, berbaring membelakangi Revina dan memejamkan mata berpura-pura tidur. Karena merasa lelah, akhirnya Revina menjatuhkan tubuhnya di tempat tidur di samping Felix. Sudah tidak ada pilihan lain bagi Revina saat ini selain berbagi dengan pria yang sudah 6 bulan menjadi suaminya. Seandainya pun terjadi sesuatu antara ia dan Felix, tidak akan ada siapapun yang akan menyalahkannya. Toh mereka sudah sah menikah sebagai suami istri. "Apa yang aku pikirkan?" Revina mengetuk kepalanya sendiri mengusir pikiran yang tidak-tidak. Kemudian Revina memutar badannya, berbaring membelakangi Felix. Karena sudah mengantuk, akhirnya Revina tertidur juga. Revina terbangun saat hari masih gelap. Ia lalu keluar kamar, mencuci muka dan langsung menuju dapur. Revina mulai menyiapkan bahan-bahan untuk membuat sarapan. Seperti sebuah penyegaran untuknya saat ini, aktivitas biasanya yang sudah hampir 2 tahun ia jalani kini berubah. Ia tidak perlu memikirkan takut akan terlambat masuk kerja, membuat laporan sesuai deadline dan memperbaiki pekerjaan yang salah. Kini Revina merasa bebas dari tekanan kerja dan ia bisa melakukan apa yang ia inginkan. 1 jam kemudian, Revina sudah selesai dengan masakannya. Ia langsung masuk ke kamar mandi karena merasa tubuhnya berkeringat. "Astaga, aku lupa membawa pakaian ganti." Revina berbicara pada dirinya sendiri saat ia selesai mandi dan menyadari tidak membawa pakaian ganti. Revina membalut tubuhnya dengan selembar handuk yang menutupi bagian dada sampai ke atas lututnya, sehingga menampakkan pundak dan kaki mulusnya. Revina berjalan mengendap membuka pintu kamar berharap Felix masih tidur. Syukurlah, dia belum bangun. Revina berjalan perlahan menuju lemari untuk mengambil pakaian dan segera memakainya. Revina merasa lega setelah berpakaian. Kemudian ia mengoleskan krim di wajah dan menyisir rambutnya yang masih basah. Ia melihat ke arah Felix yang masih tidur sebelum keluar dari kamar. Felix membuka mata setelah mendengar suara pintu tertutup. Ia mendudukkan tubuhnya di tempat tidur sambil meraup wajahnya kasar. Felix menghembuskan napas frustasi. "Jika begini terus, aku tidak bisa janji tidak membuatmu hamil," gumam Felix karena ia melihat semua apa yang dilakukan oleh Revina di dalam kamar tadi, dan pemandangan itu kini terus bermain di kepalanya.